channel Darwas 104, yaitu channelnya Ustadz Darul, dimana channel ini kita akan belajar yang namanya tentang dunia pendidikan, tata cara belajar, praktikum berkaitan dengan mata pelajaran TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, dan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dunia pendidikan ataupun keseharian yang sekiranya hal tersebut bisa bermanfaat, yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya, kepada anak-anak semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat email yang pertama, yang kedua menggunakan email, mengirim email, dan mengetahui bagian-bagian dari email itu seperti apa saja sih, seperti itu. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat kata sandi yang kuat di dalam suatu akun, seperti itu. Oke, sebelumnya terlebih dahulu kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, setelah kita buka Google Chrome-nya, oke, saya akan besarkan. Saya akan tambahkan di sini, tambahkan akun baru. Kita akan buat email baru dulu. Jadi email baru tersebut nanti sebagai contoh untuk dikirim ke email saya, seperti itu. Yang pertama, create account, pilih yang for myself. Kalau pilih yang to manage my business, ini digunakan untuk yang membuat usaha, seperti itu. Pilih yang myself, misalnya nih, ini sebagai contoh ya, anak-anak bisa menggunakan sendiri, tapi yang penting email tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti itu. Misalnya ini, kalau saya kan Ustadz Darul sudah banyak emailnya, sudah beberapa. Oke, saya pakai nama Wahid Sabilillah 12, seperti itu. Nah, ini setelah ini akan keluar nih email mana yang akan keluar, seperti itu. Setelah itu pilih pakai yang Sabilillah ini. Nah, ini email yang akan saya gunakan. Setelah itu anak-anak bisa menggunakan password atau membuat password yang sekiranya di mana password tersebut anak-anak tidak mudah diingat dan orang lain tidak akan tahu. Yang pertama itu bisa menggunakan perpaduan angka dan huruf, atau menggunakan perpaduan antara simbol-simbol, seperti itu. Misalnya ini dari inisial Ustadz sendiri, yang atau email yang ada itu W. Ini bisa dicontoh ya. Nah, ini sebagai contoh, Sabilillah 2112. Ini sebagai contoh. Setelah itu di copy, lalu di paste di sini, seperti itu. Oke, bentar. Ini sebagai contoh perpaduan antara huruf, abjad. Ini yang sudah menurut Ustadz sudah rumit. Kalau misalnya mau menggunakan yang lain juga bisa. Ini sebagai contoh. Setelah itu pilih next. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kalau misalnya mau diisi nomor telepon, kalau misalnya anak-anak punya nomor telepon, silahkan diisi nomor teleponnya. Kalau tidak, ya tidak usah diisi nomor teleponnya, seperti itu. Misalnya terus dilanjut dengan bulannya, bulan berapa, terus tanggalnya, misalnya buat tanggal 12, tahunnya anak-anak bisa terserah menggunakan tahun berapa, karena Ustadz kelahiran 92, Ustadz buat 1992. Terus pilih jenis kelaminnya, mau laki-laki atau yang perempuan, seperti itu. Terus pilih next. Nah, setelah ini akan keluar, kita scroll paling bawah, pilih yang checklist yang I agree, saya setuju dengan ketentuan yang sudah dibuat dari Google, seperti itu. Jadi kita harus menyetujui. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi nih email kita. Email tadi sudah jadi. Nah, setelah itu kita buka Gmailnya.
Oke, setelah jadi kita buka Gmailnya. Nah, seperti ini tampilan utama setelah kita berhasil membuat akun email melalui Google Mail atau Gmail. Selanjutnya kita pilih yang tanda ini, tanda plus compose. Nah, inilah bagian-bagian utama dari email yang anak-anak akan ketahui, yang anak-anak harus diketahui. Sebagai contoh, ini to, di bagian-bagian email itu adalah ada to atau kepada siapa kita akan mengirim. Contoh, ini Ustadz mengirim email ke Ustadz WA, email Ustadz sendiri, Darul Wahid Kholis kholis@gmail.com. Ini email Ustadz. Setelah itu subjek atau judulnya apa sih dari email ini, misalnya data siswa, misalnya judulnya atau subjeknya. Setelah itu, nah ini anak-anak bisa melampirkan berkas atau attach file. Misalnya di sini anak-anak bisa melampirkan berkas seperti apa. Anak-anak ingin melampirkan berkas, misalnya Ustadz ingin melampirkan foto, anak-anak bisa milih, tinggal dicari fotonya, misalnya pilih vektor pesawat nih sebagai contoh. Ini sebagai contoh ya, terus di open. Nah, tunggu ini sampai prosesnya berhasil, sampai prosesnya 100%. Nah, jika sudah seperti ini, maka foto yang kita lampirkan sudah siap untuk dikirim. Lalu kita ketik nih di sini tempat menulis pesan, misalnya gambar animasi pesawat, seperti itu. Ini bagian utamanya. Terus nah di sini ada keterangan CC, yaitu carbon copy, digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Terus di sini juga ada yang namanya carbon copy, BBC atau blink carbon copy, digunakan untuk mengirim email ke beberapa orang, tetapi yang orang penerima tidak bisa mengetahui siapa saja yang dikirim email dari Ustadz, seperti itu. Ini sebagai contoh. Nah, ini yang dimaksud CC carbon copy dan blink carbon copy, seperti itu. Setelah semuanya sudah selesai animasi pesawat ini, anak-anak sudah bisa membuat kan sampai di sini. Setelah itu send. Nah, ini send ini yang yang digunakan untuk mengirim email kepada siapa anak-anak akan mengirimnya. Setelah semuanya jadi, maka tinggal kita kirim emailnya. Nanti akan kita cek emailnya masuk atau tidak, seperti itu. Kita cek, kita kirim. Oke, nah jika sudah, emailnya akan masuk ke WA, ke inbox Gmail dari Ustadz sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana cara tahu supaya email yang kita kirim tadi sudah terkirim? Kita buka di draft send ini. Kita tunggu loading. Nah, ini menandakan bahwa email tersebut sudah dikirim atau sudah nyampe ke alamat email Ustadz. Nah, nanti kita cek apakah benar email tersebut sudah nyampe ke email Ustadz, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Untuk bagian-bagian utama dari email, kita buka atau kita ulang sedikit, kita review sedikit. Nah, ini adalah kepada atau to, alamat tujuan emailnya. Terus ada bagian yang namanya CC dan BBC, yaitu carbon copy yang digunakan untuk mengirim email kepada beberapa orang yang sama dengan isian yang sama. Ini CC carbon copy. Kalau BBC atau blink carbon copy itu digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi yang menerima email tidak bisa mengetahui siapa saja yang mengirim email tersebut, seperti itu. Oke, kalau sudah, terus ini adalah subjek atau judul, dimana judul ini digunakan anak-anak pengen membuat judulnya apa.
sudah Ustaz contohkan tadi. Terus di sini adalah tempat menulis pesan atau tempat menulis. Setelah itu tempat menulis email sudah jadi yang di sini. Setelah itu ini ada yang namanya attach file, dimana kita ingin melampirkan misalnya foto, melampirkan video, ataupun melampirkan suara dan lain sebagainya, ataupun rekaman-rekaman tentang gambar, itu juga bisa menggunakan attach file di sini. Setelah itu ini ada namanya formatting option. Jadi formatting option ini digunakan untuk membuat format yang lain dari font atau tulisan yang sedang kita buat, seperti itu. Terus ini emoji ini seperti emot anak-anak sedang senyum dan lain sebagainya. Lalu ini adalah send, yaitu fitur yang digunakan untuk mengirim email. Setelah email dari anak-anak semuanya sudah selesai, tinggal diklik send. Itu bagian utama dari email. Setelah itu kalau email sudah terkirim, kita cek di kotak keluar atau sendnya ini. Nah, ini sudah keluar. Kita lihat kalau sudah keluar di sini berarti email tersebut sudah nyampe ke alamat email yang punya Ustadz. Demikian anak-anak, sampai di sini insya Allah paham ya. Silahkan ditanyakan ke Ustadz jika ada hal yang kurang jelas. Silahkan ditanya ke Ustadz, silahkan di komen di kolom komentar ada hal yang lain, misalnya ada hal yang anak-anak sekiranya kurang paham, ditanyakan ke Ustadz. Dan mungkin untuk praktikum TIK membuat email, mengirim email, mengetahui bagian-bagian email dan membuat kata sandi supaya kata sandi itu aman dan kuat, dan yang tahu cukup anak-anak sendiri dan tidak mudah diambil akun email dari anak itu oleh orang lain, seperti itu. Oke, mungkin dari Ustadz cukup sekian sampai di sini. Anak-anak tetap semangat. Dari Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.